Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Febrianti bersama teman saya Nabila Amelia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kami yang berjudul pemakaian tanda baca, yaitu tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh Bapak dosen untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Risa Febrianti, dan di sini saya akan menyampaikan apa itu pengertian tanda baca. Definisi tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bangsa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi, serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan atau aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Saya akan menjelaskan macam-macam dari pemakaian tanda baca. Yang pertama adalah tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham secara berkala. Pengertiannya yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, satelit Palapa atau pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain. Pembalap itu berasal dari kota Medan. Tanda kurung ialah mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Contohnya, bauran pemasaran menyangkut masalah A. Produk, B. Harga, C. Tempat, dan D. Promosi. Dan kalian bisa melihat di samping saya. Kedua adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau sekelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Dan kalian bisa melihat contohnya pada PowerPoint di samping di atas saya. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Seperti persamaan kedua proses ini, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Yang ketiga ada tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Definisi yang lainnya, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Yang kedua, karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul Rapor dan Nilai Presentasi di SMA, diterbitkan dalam Tempo. Sajak Berdiri Aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Selanjutnya, tanda baca penutup kalimat
atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contohnya, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. Bang Komar sering disebut pahlawan, ia sendiri tidak tahu sebabnya. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, yang pertama, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Yang kedua, ia bercelana panjang yang di alangan remaja dikenal dengan nama Cut Bray. Yang terakhir, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contohnya, Kak Tono, saya juga minta satu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Amelia Putri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Amelia dari Fakultas PGMI 1A. NIM saya 210106026. Yang keempat, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemah, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, flashback, atau yang dimaksud dengan balikan. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lainnya. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Waktu ku buka pintu depan, ku dengar teriakan anakku. Ibu, bapak pulang dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. 5. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumusan matematika. Contoh, yang pertama, harganya Rp125 garis miring lembar. Artinya, harganya Rp125 tiap lembar. 2. Kecepatannya 20 meter garis miring sekon. Artinya, kecepatannya 200 meter per detik atau sekon. Contoh yang ketiga, 7. Tanda garis miring juga dapat dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat yang penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973, Jalan Keramat 3 garis miring 10, tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai untuk menulis dasar aritmatika, dasar pada prosa. Gunakan tanda bagi. Di dalam rumus matematika yang lebih rumit, tanda garis miring atau garis pembagi dapat dipakai. Contoh, 10. 2 garis miring 5. 6. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sebaiknya bentuk ini dapat dipakai dalam teks prosa biasa. Contoh, Ali kan surokati. Katakan diubah menjadi akan. Contoh yang kedua, malam telah tiba. Lah diubah menjadi telah. Contoh yang ketiga, 1 Januari 88. 88 diubah menjadi 1988. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.